Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai mempelajari salah satu kitab karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala wa ra'ah, salah satu guru yang saya pernah talaqi sama beliau ketika berada di Masjid Nabawi, dan beliau merupakan salah satu ulama besar di kota Saudi, di negara Saudi, dan merupakan pengajar di Haramain Syarifain, pengajar di baik di Masjidil Haram maupun pengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau dulu juga pernah menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama atau Dewan Ulamanya di Saudi. Ini salah satu kitab yang beliau telurkan atau beliau karyakan untuk kaum muslimin, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nama kitabnya Al-Ghurar min Mauqufi Al-Athar. Al-Ghurar itu kata-kata terbaik atau ru'usul aqwal. Ru'us itu pentolannya istilahnya bahasa kita. Ya, jadi kita manusia itu punya kata-kata, dan kata-kata kita itu ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang kurang baik. Itu kan kata-kata. Jadi sampai kata-kata pun juga ada tafadhul, ada perbedaan derajat, ada perbedaan derajat. Ada yang terbaik. Nah, itu yang dipilihkan di kitab ini, namanya Al-Ghurar, ya kata-kata terbaik, min mauqufi al-athar, dari mauquf, atau mauquf itu hadis mauquf, itu hadis yang terputus sampai kepada sahabat. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf. Sudah pernah dengar, Pak? Sudah. Qudsi itu yang diangkat sampai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Marfu itu diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mauquf ini diangkat sampai kepada siapa? Sampai kepada sahabat. Itu namanya mauquf, ya, hadis yang mauquf. Pun paham ya? Mauquf. Saya ulangi. Hadis dilihat dari sampai mananya, ya, sampai mananya. Itu ada hadis qudsi, ada hadis yang marfu, ada hadis yang mauquf. Ya, hadis qudsi, hadis marfu, dan hadis yang mauquf. Hadis qudsi itu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang marfu itu disandarkan, diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mauquf itu sampai kepada siapa? Sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi. Thayyib. Al-Ghurar min mauqufi al-athar. Athar itu secara bahasa adalah jejak, ya, secara bahasa adalah jejak. Nah, athar itu juga terkadang dimaksudkan adalah hadis Nabi. Terkadang juga dimaksudkan adalah hadis Nabi. Karena apa? Ada jejaknya. Qala fulan haddatsana, kemudian haddatsana sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi. Tapi dalam kulturnya para muhaddisin, kulturnya para ahli hadis, athar itu lebih condong kepada
riwayat yang sampai kepada sahabat saja. Jadi athar itu terkadang juga mencakup hadis Nabi. Tetapi dalam kulturnya para ahli hadis, athar itu lebih banyak terpakai untuk siapa? Untuk para sahabat. Pun jelas nggih? Jadi mauquf itu sampai kepada sahabat, athar itu juga kepada sahabat. Berarti yang kita pelajari di sini kitab apa? Kitab yang isinya kata-kata yang berasal dari para sahabatnya. Baik. Saya bacakan isi kitabnya. Qala al-musannif waffaqahullahu taala. Al-musannif pengarang waffaqahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ketemu Pak PDF-nya? Sampun, dibuka aja, disimak. Latihan maca Arab gundul. Gampang, bahasa Arab itu gampang. Bahasa Arab itu gampang. Kula gadah niku gadah majelis di Bojonegoro, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Ini ngaji bahasa Arab full. Yang datang orang umum, siapa aja yang mau datang, monggo datang. Ya. Dan ternyata banyak yang nekat ternyata. Target yang ngaji cuma 2 orang. Tapi ternyata yang datang sampai berapa? Sampai 15 orang yang datang. Paham nggak paham, yang penting datang. Dan subhanallah, ketika saya terangkan, setelah itu saya tanya, secara globalnya paham mereka, subhanallah. Ternyata bahasa Arab itu apa? Gampang. Mau coba? Insya Allah paham Pak. Bahasa Arab itu, bahasa kita sehari-hari sudah apa? Sering pakai bahasa Arab. Jadi dia bukan perkara yang sulit. Makanya orang nol pudul pun nggak punya modal bahasa Arab, kemudian diajak ngomong pakai bahasa Arab, insya Allah secara global itu nyambung. Secara global apa? Ya, nyambung. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa risalah akhir zaman. Dan sifatnya risalah akhir zaman itu gimana sifatnya? Sifatnya alamiah atau sifatnya mencakup semua tsaqalain, jin dan manusia. Jadi bahasa Arab ini untuk apa? Untuk semua manusia, baik yang Arabi maupun yang Ajam. Baik yang Arab maupun yang Ajam. Karena dia sifatnya risalah alamiah, risalah akhir zaman, dan risalah akhir zaman sifatnya rahmatan lil alamin, maka dia bahasanya mudah. Karena kalau dia tidak mudah, dia tidak akan sampai ke seluruh pelosok bumi. Tapi kalau bahasa orang kawasan timur ya, mulai dari Jepang, Korea, Cina, kemudian masuk ke selatan lagi, Vietnam, Thailand, kemudian Filipina, kemudian Indonesia. Orang sana dengar, mungkin sampai setahun belum fasih. Tapi kalau orang yang non Arab dengar kata-kata Arab, itu enggak lama, 2 bulan insya Allah sudah bisa bahasa Arab. Itu tidak lama, Pak. Tidak lama. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat mudah sekali dibandingkan dengan bahasa apapun yang ada di muka bumi ini. Orang Cina itu kan lidahnya kan apa istilahnya? Lidahnya kecil. Kalau orang Arab itu lidahnya apa? Keras dan besar. Itu sifatnya apa? Lidahnya orang Arab. Makanya kalau ngomong seperti apa? Seperti petir, ya atau tidak? Seperti petir, menggelegar gitu. Tapi orang bagian timur itu kata-katanya halus-halus, lembut-lembut. Itu pun kalau belajar bahasa Arab, ternyata enggak lama. Mereka sudah bisa menguasai minimal paham yang disampaikan dalam bahasa Arab. Jadi seorang muslim itu tidak perlu takut dengan bahasa Arab. Sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Siapa yang mau belajar juga tidak akan kesulitan. Thayyib. Pun dibuka nggih. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad atammu taslimin wa atammu shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Amma ba'du, fa inna sahabata, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka, hum, mereka, khairun nasi, sebaik-baik manusia, ba'dal anbiya, setelah para nabi. Jadi mereka sebaik-baik manusia setelah para nabi. Wal iqtida'u bihim din, dan mencontoh mereka itu adalah beragama. Mencontoh mereka adalah beragama. Walintifa'u bi'ulumihim ihtida', dan mengambil ilmu dari mereka itu sumber petunjuk. Sumber apa? Sumber petunjuk, sumber hidayah. Wa hadhihi arba'una atharan, dan ini ada 40 athar yang berasal dari para sahabat, mimma thabata anhum, yang dia sabit dari mereka. Sabit itu artinya apa? Artinya tetap atau ada. Dan sabit dalam kulturnya para ahli hadis itu maknanya apa? Maknanya makbul. Makbul itu apa? Yang diterima. Hadis yang diterima itu apa? Hadis yang diterima itu apa? Ada dua macam. Hadis yang diterima itu ada dua macam. Yang pertama apa? Hadis yang sahih. Yang kedua apa? Hasan. Yang tidak diterima apa? Dhaif. Yang tidak diterima apa? Yang dhaif. Ini 3 jenis hadis, yang diterima cuma 2, itu dinamakan sebagai apa? Maqbul, yang diterima. Adapun yang dhaif itu yang mardud atau yang ditolak, tidak dipakai. Nah, ini ada 40 athar sabit, dia riwayatnya sabit dari siapa? Dari para sahabat. Min ghuraril aqwal, dari kata-kata terbaik mereka. Musnadatan, bersanad. An arba'ina min a'yanihim, dari 40 orang dari mereka. Jadi 40 athar, 40 riwayat dari mereka, dari 40 orang. Berarti satu orang berapa? Satu riwayat. Jumlahnya berapa? 40 orang dari dan 40 athar. Anmudajan, sebagai percontohan saja. Jadi satu kata dari satu sahabat diambil sebagai contoh untuk apa? Yuhaqqiqul maqal, untuk mewujudkan tujuan yang dikumpulkan dalam kitab ini, yaitu apa? 40 athar yang isinya usuluddin. Yang isinya apa? Pondasi agama Islam. Jadi adatnya para ulama, mereka itu terbiasa membuat arba'inat. Arba'inat itu apa? 40 yang berriwayat. Makanya ada arba'in Nawawi, ada arba'in ini banyak sekali. Cuma yang terkenal apa? Arba'in Nawawi, yang terkenal ini. Yang terkenal apa? Arba'in Nawawi. Nah, ini masih menjadi adat kebiasaan ahli hadis sampai hari ini, membuat apa? Membuat karya yang isinya apa? Arba'in. Isinya apa? 40 riwayat, entah itu hadis atau yang lainnya. Tajma', yang mengumpulkan usulan min usulil Islam, yang mengumpulkan pondasi-pondasi dari pondasi-pondasi agama Islam. Jadi Islam itu punya apa? Punya pondasi. Punya apa? Punya pondasi. Islam juga punya rukun atau penyangga. Islam juga punya apa? Atap. Rukunnya apa? Rukunnya apa rukun? Ada berapa? Ada 5. Nah, itu namanya apa? Penyangganya. Atapnya seperti apa? Atapnya atau puncaknya seperti apa? Seperti jihad di jalan Allah, dirwatus sanami. Puncaknya apa? Puncaknya agama kita. Jadi kitab ini isinya 40 riwayat, menjamak 40 pondasi dasar agama Islam. Artinya apa? Ini ada dasar-dasar beragama yang dikumpulkan dalam kitab ini, sehingga dia menjadi perkara yang sangat penting. Wa tahdi biiznillah, dan dia akan berikan hidayah atas izin Allah Subhanahu wa taala ila subulis salam, kepada jalan keselamatan. Jadi pondasi-pondasi agama itu ketika diamalkan, maka dia memberikan apa? Jalan petunjuk kepada orang yang mengamalkannya. Pun paham ya? Jadi ingin dapat jalan keselamatan, maka pelajari apa? Pondasi-pondasi
agama Islam. Nafa'allahu biha fid darain. Semoga Allah memberikan manfaat dengan 40 athar ini dari para sahabat fid darain, di dua rumah, yaitu rumah dunia dan rumah di akhirat. Wa razaqa ahlaha tibal hayatain, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada penduduknya tibal hayatain, kebaikan hidup di dua kehidupan, kehidupan pertama dan kehidupan yang terakhir. Kehidupan yang pertama kehidupan dunia, kehidupan yang terakhir adalah kehidupan di akhirat kelak. Ini muqaddimah kitab ini, muqaddimah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala wa ra'ah. Beliau di sini memulai dengan apa? Dengan basmalah. Kemudian melanjutkan dengan hamdalah, kemudian melanjutkan dengan apa? Dengan sholawat dan salam kepada Nabi. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ini? Di antara adab memulai karya tulis itu dimulai dengan 3 atau 4 adab. Dimulai dengan berapa? 4 adab. Apa saja? Yang pertama basmalah, yang kedua apa? Hamdalah, yang ketiga syahadat, 2 kalimat syahadat, yang keempat apa? Sholawat dan salam. Ini adab yang paling sempurna. Di sini Syekh mengambil berapa adab? Mengambil 3 adab. Dan terkadang ada juga yang mengambil 1 adab, yaitu apa? Basmalah saja. Seperti kitab apa? Kitab Tauhid, Usul Tsalatsah, Qawaid Arba, karya siapa? Usul Sittah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Itu dengan cara seperti itu. Dengan menyebutkan basmalah tok, kemudian langsung masuk kepada matan atau isi dari kitab tersebut. Jadi adab memulai karya tulis itu dimulai dengan apa? Dengan basmalah. Lengkapnya atau afdolnya dengan 4 adab: basmalah, hamdalah, kemudian syahadat, kemudian sholawat dan salam. Ini yang paling sempurna. Ini dalam tulis menulis. Adapun dalam lisan atau ilqa atau muhadharah atau menyampaikan ceramah atau kultum dan sebagainya, maka dengan 3 adab. Apa saja? Hamdalah, syahadat, dan apa? Sholawat dan salam. Tidak dimulai dengan basmalah. Bisa juga dengan 2 adab. Hamdalah dan apa? Sholawat dan salam. Ini adab di dalam memulai apa? Karya tulis maupun adab ketika memulai muhadharah ataupun ceramah ataupun khutbah dan yang lain-lain. Jadi perbedaan antara menulis dengan ucapan, bedanya apa? Menulis pakai basmalah, ucapan langsung apa? Dengan hamdalah. Nah, yang memulai ucapan dengan basmalah pakai dalil apa? Pakai dalil yang umum sifatnya. Siapa yang tidak memulai perkaranya dengan apa? Dengan basmalah fahuwa aqta, maka dia terputus. Walaupun hadisnya dhaif, tapi banyak diamalkan. Tetapi dalam hal ini menggunakan dalil yang sifatnya khusus. Karena apa? Rasul sering berceramah, Rasul sering apa? Khutbah, Rasul sering menyampaikan kalimat. Tetapi tidak didapati riwayat beliau mulai dengan apa? Mulai dengan basmalah, tapi langsung apa? Dengan hamdalah. Ini yang sabit dari siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adabnya. Ini adab di dalam memulai. Nah, kenapa adab itu diperlukan? Adab itu untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Siapa yang menginginkan sesuatu tidak mengambilnya dengan adab-adabnya, maka dia akan gagal. Paham ya? Siapa yang mengambil sesuatu tidak dengan adab-adabnya, maka dia akan gagal, tidak mendapatkan yang dia tujukan, yang dia inginkan. Sampai perkara duniawi pun itu ada adab-adabnya, atau ada protokolnya, atau ada tata caranya. Apalagi dalam perkara yang sifatnya apa? Yang sifatnya ukhrawi atau sifatnya dini syar'i. Apalagi sifatnya apa? Syar'i, maka dia ada adabnya juga. Menuntut ilmu syar'i juga ada adabnya. Jadi adab itu dia sifatnya menentukan keberhasilan. Jika adabnya kurang, maka juga apa? Mengurangi kualitas yang dia kejar. Ini pentingnya adab bagi siapapun yang menargetkan sesuatu atau
punya tujuan sesuatu. Maka dia membutuhkan apa? Adab. Thayyib. Apa dalilnya? Jika menulis dimulai dengan basmalah, adapun khutbah dan sebagainya dimulai dengan hamdalah. Adapun khutbah jelas antum melihat khutbah hajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan apa? Dimulai dengan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Adapun tulisan dimulai dengan basmalah. Apa dalilnya? Apa? Surat kepada para raja dan para kaisar. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila azimir Rum. Ya, dimulai dengan bismillah dari Muhammad kepada pembesar Romawi. Ya, pembesar Romawi. Itu contohnya. Kemudian Syekh melanjutkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Jadi semua puji-pujian, segala puji-pujian, tsana, puji-pujian lillah itu miliknya siapa? Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk puji-pujian yang ada itu pasti Allah memiliki puji-pujian tersebut. Beda dengan kita manusia. Manusia itu dipuji atau tidak? Manusia itu dipuji atau tidak, Pak? Esto kabeh senang dipuji. Iya atau tidak? Iya. Semua suka dipuji dan berharap mendapatkan pujian. Boleh enggak berharap mendapatkan pujian? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Berharap mendapatkan pujian itu diperbolehkan. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh riya. Riya itu apa? Pamer, biar dipuji orang. Tapi berharap dipuji itu juga diperbolehkan. Apa bedanya ini? Ada yang bisa membedakan? Berharap pujian diperbolehkan, tapi cari-cari pujian tidak diperbolehkan. Apa bedanya ini? Ini tipis. Satunya tauhid, satunya syirik. Satunya tauhid, satunya syirik. Ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama diperbolehkan, yang kedua adalah kesyirikan. Dia sholat, diperbaiki sholatnya biar apa? Dipuji sama yang melihat. Ini syirik. Karena apa? Niatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Dilindungi dari perbuatan kemaksiatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Perangainya baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ditolong, dibantu untuk apa? Berbuat kebaikan. Kalau orang itu berbuat baik, dipuji orang atau dicela? Pasti akan dipuji. Berarti yang ini boleh atau tidak? Diperbolehkan. Karena minta puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan apa? Orang itu tidak berbuat yang jelek. Dia akan berbuat yang apa? Yang baik-baik saja. Sehingga di sini menjadi apa? Perkara yang sifatnya tauhid. Paham, Pak, nggih? Jadi berharap meminta puji-pujian kepada Allah, berharap dapat puji-pujian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang mulia. Tapi cari puji-pujian dari manusia, melupakan Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Perbuatan kesyirikan. Bisa syirik yang besar, bisa syirik yang kecil. Menjadi syirik yang besar jika memang itu adalah tabiat, tingkah laku, watak dan perbuatan dia tujuannya seperti itu. Itu menjadi syirik yang besar. Tapi dia niatannya lillah, kemudian enggak sengaja ada niatan apa? Pengen pamer, pengen dilihat, maka apa? Menjadi syirik yang kecil. Pun paham ya perbedaannya ya. Ini perbedaan tipis di antara dua puji-pujian tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki semua jenis puji-pujian. Adapun kita manusia itu juga dipuji atas perbuatan kebaikannya, atas sifat baik yang melekat pada dirinya. Ada orang ganteng, dipuji atau tidak? Dipuji. Masya Allah, cacing gantengnya gak kaprah. Berarti apa? Ini puji-pujian. Ini puji-pujian. Ada orang yang suka membantu, maka dipuji atau tidak? Iya, dipuji. Wah, Masya Allah orangnya dermawan, baik hati. Dapat apa? Puji-pujian. Ya, tetapi puji-pujian yang didapatkan manusia itu sifatnya terbatas. Sifatnya apa?
terbatas. Puji-pujian ini tidak mencakup semua puji-pujian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Allah adalah zat yang apa? Mendapatkan semua jenis puji-pujian. Misal, orang melihat pohon yang besar kagum. Ya atau tidak? Masya Allah, pohonnya gede. Maka Allah maha besar. Maka Allah maha besar. Ada orang yang dia sangat adil sekali. Ada orang yang dia tidak mendolimi siapapun. Maka dia dinamakan sebagai apa? Orang yang adil. Allah juga apa? Sifatnya adil. Jadi semua puji-pujian yang ada pada makhluk, Allah memiliki semua hal tersebut. Makanya dikatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua puji-pujian miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada apa? Ada iqrar, ada pengakuan sang hamba, dia puji-pujiannya terbatas. Tetapi apa? Allah yang maha apa? Maha lengkap, maha kamil. Semua puji-pujian dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid atau tidak? Ini tauhid. Iqrar. Ada pengakuan akan kesempurnaan siapa? Allah Subhanahu wa taala, penghambaan. Kemudian pengakuan kita ini maha apa? Sangat kekurangan. Serba kurang. Karena kita yang serba kurang, maka kita butuh kepada yang serba lengkap, yang maha lengkap, maha kamil. Allah Subhanahu wa taala. Ini puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad atammat taslim wa atammus shalah. Kemudian semoga salawat dan salam sampai kepada hambanya dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dan semua keluarganya dan para sahabatnya, waman walah, dan siapapun yang walah itu mualat itu apa? Wala itu loyalitas ya, atau menjadi pendukung atau ikut apa? Ikut kelompoknya siapa? Kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang dikatakan ikut kelompoknya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Jika dia mengikuti ajaran tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dikatakan sebagai pengikutnya Nabi itu membutuhkan klaim dan apa? Dan bukti nyata. Klaim dan bukti nyata. Tidak hanya klaim saja. Jika hanya klaim saja, maka ini masih kurang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Jadi klaim ini langkah pertama. Setelah klaim apa? Kedua apa? Wajib mengikuti dan bukti nyata perlu dibuktikan. Dengan apa? Mengikuti semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang, semua kaum muslimin yang dia mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan sholawatnya kaum muslimin. Dia apa? Mendapatkan sholawatnya kaum muslimin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masuk di sini di mana di kategori ini. Syaratnya apa? Ngikuti dengan cara yang ihsan. Ihsan itu apa? Benar sesuai tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan masuk kepada ghuror atau kata-kata mutiara, ya, kata-kata mutiara dari para sahabat, dan kita tahu sahabat itu adalah manusia terbaik setelah siapa? Para nabi dan para rasul. Sekarang antum kalau lihat ustadz yang besar, ustadz yang sudah sepuh, itu kagum atau tidak? Kagum. Ngikuti ajarannya atau tidak? Kenapa? Kenapa ngikuti? Ya, pengen jadi orang soleh. Kalau orang akhir zaman saja diikuti, antum kecipratan apa? Kesolehannya. Apalagi ini siapa? Muridnya siapa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ngikuti langkahnya jelas apa? Ini sumber petunjuk. Maka orang yang menjauhi jalannya para sahabat, maka dia jauh dari apa? Dari petunjuk. Dan justru kita ngikuti mereka, mengambil ilmu dari mereka, kewajiban. Kalau tidak, maka apa? Akan tersesat, akan menyimpang dari jalan yang telah Allah ridhoi. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, sataftariqu hadhil umma ila kam? Ila 33
wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali apa? Satu. Siapa mereka? Man ana alaihil yaum wa ashabi. Orang yang seperti aku hari ini perbuatannya, wa ashabi, dan para sahabatku. Berarti ngikuti ajaran para sahabat wajib atau tidak? Wajib. Supaya apa? Supaya mendapatkan jalan keselamatan. Adapun yang tidak, maka mereka akan jatuh pada perbuatan bid'ah, menyimpang dari ajaran agama Islam, dan mereka masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka ini sifatnya apa? Ancaman. Bagi siapa? Bagi ahlu bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai kepada taraf apa? Taraf takfir. Adapun ahlu bid'ah yang bid'ahnya sudah masuk pada ranah sampai dia keluar dari ajaran agama Islam, maka dia tidak masuk dalam 73 golongan. Jelas Pak sampai sini, Pak? Jadi 73 golongan semuanya masuk surga atau tidak? Semuanya masuk ke dalam surga, tetapi labtidaan, tidak di permulaannya. Di permulaannya mereka tahtal masyiah, di bawah apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada bid'ahnya. Tapi bid'ahnya tidak sampai pada derajat apa? Kafir. Tidak sampai pada derajat kafir. Maka mereka masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ada pula yang apa? Tidak sampai masuk ke dalam neraka, langsung diampuni oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya ahlu bid'ah yang tidak sampai pada taraf kafir, maka mereka seperti apa? Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu tahta masyiah, di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ahlu sunnah wal jamaah itu tidak merasakan apa? Tidak merasakan neraka. Mereka masuk ke dalam surga ibtidaan, dari permulaan, dari awal permulaan. Tapi syaratnya apa? Ngikuti ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa? Dan ngikuti ajaran siapa? Para sahabatnya. Ini syaratnya. Ini syarat mutlak. Jadi 73 golongan tadi semuanya masuk ke dalam surga, tetapi setelah dapat apa? Hukuman. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Bid'ahnya bid'ah yang ringan. Bukan bid'ah yang berat. Bid'ah yang berat itu seperti apa? Bid'ah yang berat itu seperti apa? Sudah mengerti bid'ah tapi tetap dilakukan. Ini sama seperti sudah tahu mencuri tapi tetap mencuri. Kafir atau tidak? Tidak. Dia tidak menghalalkan, dia paham itu dosa, tapi dia mengerjakan, maka dia pelaku dosa besar. Dia tahtal masyiah. Yang ana tanyakan, bid'ah seperti apa yang dia sampai pada taraf kafir itu? Ya contohnya, contoh spesifiknya. Nyembah kubur itu gimana gambarannya? Nanti yang dituduh marah-marah nanti. Oh, kita enggak nyembah kubur kok. Apa itu definisi nyembah kubur? Wasilah. Wasilah itu semuanya kafir atau ada perinciannya? Ada perinciannya. Ada perinciannya. Ya. Ada wasilah yang dia masuk pada taraf kekafiran. Ada wasilah yang dia apa? Cuma bid'ah mungkaroh. Bid'ah yang mungkaroh, dosa besar, tidak kafir pelakunya. Ada perinciannya. Ya, jadi misalnya minta-minta di kuburan, minta-minta kepada yang di kuburan. Minta-minta kepada yang di kuburan. Ini sifatnya apa? Ini bid'ah yang mengkafirkan. Tapi minta-minta dengan wasilah jahnya yang di kuburan, itu bid'ah yang mungkaroh. Jelas sampai sini? Sifatnya apa? Bid'ah mungkaroh, dia tidak sampai pada taraf kekafiran, tapi dia dosa besar. Tapi dia sifatnya apa? Dosa besar. Nah, orang-orang jahiliyah itu wasilahnya bagaimana sifatnya? Wasilahnya dia minta-minta kepada yang di kuburan untuk apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Supaya apa? Yang di kuburan ini minta kepada Allah, dia didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintanya kepada yang di kuburan atau yang mati tadi supaya apa? Mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mintanya sama Allah pakai wasilah jahnya yang di kuburan, dia sifatnya apa? Bid'ah. Karena apa? Mintanya kepada Allah. Cuma pakai apa? Wasilah yang ada di kuburan. Tapi yang jahiliyah dulu minta di kuburan supaya apa? Dimintakan kepada Allah. Ini yang syirik. Pun paham ya? Jadi kalau minta kepada yang di kuburan, nulis surat ya, datang ke Masjid Nabawi atau di
kuburan Uhud, nulis tulisan ya, wahai Sayyidina Hamzah, anak saya mau ujian, tolong luluskan. Nah ini apa? Syirik, ini yang besar. Syirik yang besar yang sifatnya mengkafirkan. Ini contoh, ini bid'ah yang sampai pada tarafan yang kafir. Yang tidak seperti itu, maka dia tahtal masyiah. Mereka ujungnya, endingnya nanti semuanya masuk ke dalam surga. Pun paham nggih? Makna 73 golongan. Jadi 73 golongan ini firqah-firqah yang masih Islam. Adapun firqah yang sudah tidak Islam, ya tidak masuk di 73 golongan ini seperti apa? Nah, itu. Seperti itu tidak masuk dalam kategori 73 golongan. Kenapa? Dia sudah bukan Islam. Contohnya yang lain lagi apa? Ya, itu. Yang lain lagi apa? Ya udah itu. Terus apa lagi? Khawarij itu masih Islam. Khawarij itu Islam atau bukan? Islam. Dia ahlu bid'ah gitu aja. Dia makanya orang-orang Khawarij ketika mati didoakan atau tidak? Didoakan. Rahimahullah. Tetapi jika dia tokoh besar maka apa? Kita tidak mentashirkannya. Tidak mengiklankannya. Seperti yang barusan kejadian, ada tokoh yang fikrahnya Khawarij meninggal, maka didoakan terang-terangan atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Dia masih orang Islam, jawabannya iya. Secara global dia masih apa? Masih Islam. Itu orang Khawarij. Baik, kita lanjut kepada ghurrah yang pertama. Ghurrah yang pertama, al-ghurratu al-ula. Al-ghurratu al-ula. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, iyyakumul kadzib, jangan lakukan apa? Dusta. Jangan lakukan dusta. Jangan berdusta. Iyyakum wal kadzib, iyyakum wa, ada kata-kata iyyakum kemudian wawu setelahnya, maknanya apa? Larangan. Maknanya apa? Larangan. Iyyakum wal kadzib. Jangan lakukan perbuatan dusta. Fa innal kadziba, sesungguhnya perbuatan dusta itu mujanibun lil iman. Dia menjauhkan pelakunya dari apa? Dari keimanan. Dari apa? Dari keimanan. Dusta itu apa, Pak? Semuanya sudah tahu ya. Dusta itu apa? Berbohong. Berbohong berarti apa? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, yang dia kabarkan tidak sesuai dengan yang benar. Dia tahu yang benar, tapi dia apa? Sengaja menyampaikan yang tidak yang benar. Itu namanya apa? Berbohong atau apa? Al-kadzib atau dusta. Ini menjauhkan seseorang dari iman. Dan seorang muslim itu wajib apa? Wajib menjaga kualitas imannya. Segala hal yang bisa merusak iman dia, baik sifatnya parsial maupun totalitas, maka wajib dia usahakan menjaganya jika dia paham perkara tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bagaimana bertambahnya? Dengan ketakwaan, dengan amal soleh, dengan perbuatan ibadah. Kapan dia berkurang? Dengan perbuatan dosa. Itu akan mengurangi iman. Dan salah satu perbuatan dosa adalah berdusta. Yang paling banyak biasanya apa? Aku utang sesuk tak bayari. Ini paling banyak terjadi ya. Aku butuh duit, utangi piro 500.000, sesuk tak bayari. Nah, kata-kata sesuk ini menjadi apa sekarang? Menjadi budaya bahwasanya apa? Tidak besok dibayar. Karena apa? Saking banyaknya orang yang mengatakan apa? Hutang besok dibayar, ternyata apa? Tidak bayar. Ini dusta atau tidak? Dusta. Ini dusta dan itu disengaja. Ini mengurangi kualitas iman. Thayyib. Rawahu Ahmad wa isnaduhu sahih. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Wa ruwiya marfu'an wa la yathbut, dan diriwayatkan secara marfu' ternyata tidak sabit sampai kepada Nabi. Wa Abu Bakar
As-Siddiq waktunya sudah habis. Belum, sampai kapan? Masih lama. Sampai jam berapa? Ini habis 40 athar. Bacanya dikit-dikit. Berapa? 15 menit. Taib. Ya. Taib. Wa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau namanya siapa? Abdullah bin Uthman. Jadi Abu Bakar, antum kenal Abu Bakar, Pak? Kenal, siapa dia? Sahabat yang paling mulia dan khalifah yang pertama. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Abdullah. Bapaknya siapa? Uthman. Abdullah bin Uthman. Yang sering antum pelajari siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah ini juga kunyah. Nama aslinya siapa? Uthman. Ya, jadi beliau namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin apa? Amir Al-Qurashi At-Taimi, dari Quraisy, dari Bani Tamim. Ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masyhurun bi kunyatihi, terkenal dengan kunyahnya. Kunyah itu apa, Pak? Kunyah itu julukan, itu lakop. Kalau kunyah bahasa kita enggak ada kayaknya. Kunyah itu kalau bahasanya orang Jawa itu Pae sopo gitu. Pae Sugeng, terus Pae siapa? Nah, itu namanya kunyah. Itu namanya apa? Kunyah. Baik. Was-Siddiq laqabun lah. Jadi Siddiq itu gelarnya. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu artinya apa? Jujur, bener-bener, serius, tenanan. Itu namanya apa? As-Siddiq. Kenapa dapat gelar As-Siddiq? Ada beberapa alasan. Yang pertama, setiap ada hal yang disampaikan Nabi, maka Abu Bakar apa? Tidak pakai mikir, langsung apa? Iya benar. Apa? Iya benar. Bahkan diriwayatkan hampir semua sahabat itu masuk Islamnya pakai proses, ya atau tidak? Pakai proses. Kecuali siapa? Abu Bakar, tanpa proses, langsung apa? Beriman. Jadi Rasul berkata dapat wahyu dari apa? Dari malaikat Jibril, langsung apa? Beriman, enggak pakai mikir panjang. Kenapa? Karena Abu Bakar semenjak kecil sudah jadi sahabatnya siapa? Nabi Muhammad. Sangat kenal betul watak dan kejujuran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Abu Bakar saja. Semua orang Quraisy itu kenal dengan kepribadian siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai manusia dikumpulkan di Bukit Sofa. Bukit Sofa yang sekarang sudah dibangun seperti itu. Itu dulu bukit gunung kecil gitu. Orang-orang Quraisy dikumpulkan di situ semua. Ya ma'syar Quraisy, wahai para kaum Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian, di belakang gunung ini ada pasukan berkuda sedang menyerang kalian. Awakuntum musaddiqi ya? Kalian percaya sama ucapanku? Apa kata mereka? Ma jarabna bika kadziban. Kami enggak pernah mendapati kamu apa? Dusta. Jadi orang Quraisy secara global atau secara total mengatakan apa? Orang ini jujur, tidak pernah berdusta. Kemudian berkata apa? Inni mundhirun lakum baina yaday as-saah. Sekarang aku katakan kepada kalian, ya karena kalian sudah apa? Sudah bersaksi saya sebagai apa? Orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka sekarang aku katakan kepada kalian, saya adalah siapa? Mundhirun lakum, pemberi peringatan kepada kalian baina yaday as-saah. Di depan kalian ada apa? Ada hari kebangkitan, hari kiamat, hari dibangkitkan dari alam kuburnya. Jadi Nabi mengaku apa? Hari ini saya diangkat menjadi Rasul kepada kalian semua. Maka saat itu pula mereka langsung kaget. Kenapa kaget? Orang enggak pernah dusta, paham? Sekalipun enggak pernah berbohong. Kemudian bilang apa? Dapat wahyu dari langit. Kaget atau tidak? Kaget. Terpaksa membenarkan dan tidak bisa mendustakan. Kenapa? Tidak pernah berdusta. Kenapa berat? Ya soalnya ada saingan. Saingan apa? Ada yang pengen lebih unggul daripada keluarganya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim kita saingi. Lah kok sekarang malah apa? Bilang dia jadi nabi, terus kita ngakunya apa sekarang?
Beratnya di situ. Akhirnya apa? Akhirnya pamannya sendiri Abu Lahab, alihada jama'atana, tabban lak alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, cuma untuk ini kamu mengumpulkan kita semua. Maka turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Turun ayat ini. Jadi orang-orang Quraisy secara umum mereka apa? Terpaksa mengakui kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak menerima? Gengsi. Kenapa? Gengsi. Bukan karena kebenaran yang dibawa oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini pun sunnah ini disampaikan kepada manusia, ngakui atau tidak mereka? Mengakui atau tidak? Mengakui kebenaran risalah atau sunnah ini atau salafiyah ini. Kenapa tidak mau menerima? Gengsi. Perkaranya di situ. Dan banyak manusia yang mereka binasa, celaka gara-gara apa? Gengsi, tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran sudah sangat jelas, tapi apa? Ada gengsi sehingga tidak bisa menerimanya. Berarti biar kita bisa menerima kebenaran, syaratnya apa? Hati harus bersih. Hati harus bersih. Jika ada teguran dari wahyu, maka apa? Walaupun itu kita sukai, kita selesai. Kita tinggalkan, kita tidak berat. Walaupun apa? Kadang di awal kita ditegur, kita apa? Gengsi. Tetapi setelah kita ditegur, kemudian kita tahu ini adalah ayat dan hadis, maka apa? Kita langsung istislam. Kita langsung apa? Angkat tangan, nyerah. Saya nyerah, saya tunduk kepada apa? Kabar ini atau wahyu ini. Ini sifatnya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu senantiasa membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Bisa dibayangkan atau tidak? Dalam satu malam naik ke Sidratul Muntaha. Berarti orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab itu percaya langit ada 7 atau tidak? Percaya langit ada 7. Dan itu sudah tersebar di tengah-tengah mereka. Artinya bukan perkara yang tabu. Dan fitrah manusia sampai hari ini pun ngakui langit ada berapa? Ada 7. Ada enggak anak kecil dibilang langit ada 7 dia menolak? Ada atau tidak? Enggak bakal nolak. Ini fitrah manusia ngakui langit ada 7. Nah, karena langit ada 7, kemudian Nabi ke mana? Ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, orang-orang jadi apa? Jadi goyah. Ini benar apa enggak gitu? Masuk akal apa enggak gitu loh. Akhirnya Abu Bakar ketika dikatakan kepada dia, sahabatmu ini berkata demikian. Apa kata dia? Kalau dia yang bilang benar. Kalau dia yang bilang maka apa? Benar. Maka dapat lakop apa? Siddiq, yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makom yang paling tertinggi setelah makom apa? Makom nubuwah. Makom tertinggi, derajat tertinggi setelah kenabian itu makom apa? Makom siddiq. Siddiq itu apa? Senantiasa membenarkan, tidak pakai mikir-mikir, langsung sami'na wa ata'na, langsung. Jika ada kabar itu sahih, maka langsung apa? Diambil dan diamalkan. Wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka nanti di akhirat kelak ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, wasolihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan ini sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman siapa? 4 jenis makom ini. Makom nubuwah, setelahnya makom apa? Siddiq, setelahnya makom apa? Makom syahadah, yang terakhir makom apa? Makom solihin atau makom solah, makom yang terakhir. Jadi siddiq ini makom yang sangat tinggi sekali, di bawahnya apa? Nubuwah. Ini makom siddiq. Dan kita diperintahkan menjadi orang-orang yang apa? Yang siddiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan bersamalah sama orang-orang yang siddiqin.
Ini makom yang sangat tinggi. Sangat-sangat diperintahkan. Karena makom ini tidak semua orang memiliki makom tersebut. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang intelektual ini sok pinter, ya, sok pinter. Sok pinternya apa? Suka melawan dalil. Dalil dipikir terlebih dahulu. Ada orang sholat, kemudian dia minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang intelektual bilang, kalau ente sholat minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, ente belum ikhlas katanya. Ente belum ikhlas. Akhirnya dibantah sama mahasiswanya. Lawang Nabi juga minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Nabi saja minta surga, apa Nabi enggak ikhlas? Akhirnya apa? Diam. Akhirnya apa? Diam. Ya, subhanallah. Jadi orang zaman dahulu kala itu berusaha tasdik, berusaha apa? Semua yang datang dari Nabi dibenarkan dan diikuti dan diamalkan. Tapi orang sekarang ini mikir-mikir terlebih dahulu. Jika ada kabar yang sahih, tapi ada kabar berita dari CNN atau dari apa, dibenarkan secara langsung. Ini keliru. Yang harus dibenarkan langsung apa? Kabar dari Quran dan Sunnah, langsung diterima mentah-mentah. Itu yang benar. Makanya perbedaan antara kita dengan mereka zaman salaf itu perbedaannya sangat jomplang. Wajar saja. Nabi sholat pakai sandal, kemudian di bawah sandal ada apa? Ada najis. Dikabari sama siapa? Malaikat Jibril. Akhirnya apa? Dilemparkan. Apa yang terjadi dari para sahabat? Langsung ikut lempar sandal. Itu namanya ittiba. Itu namanya apa? Ittiba. Seperti itu contohnya. Jadi enggak banyak apa? Mikir. Enggak banyak apa? Ngolah dalil. Selama itu sabit dari Rasulullah SAW langsung apa? Langsung kerjakan. Enggak banyak mikir. Makanya wajar mereka menjadi apa? Kuntum khaira ummah. Kalian wahai para sahabat sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan untuk apa? Untuk para manusia. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada generasi siapa? Para sahabat. Wajar. Kenapa? Enggak banyak mikir, enggak banyak bantah. Langsung dikerjakan. Beda dengan Bani Israel. Berani bantah siapa? Para nabinya. Enggak cuma bantah tok. Berani bunuh siapa? Nabinya. Subhanallah. Makanya umat Islam ini umat yang terbaik. Kenapa? Karena punya ittiba, punya ketundukan, kepatuhan kepada nabinya dan sangat mengagungkan siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa yulaqab aidan bil atiq, gelarnya juga atiq. Atiq itu orang yang ganteng ya, putih ganteng. Itu namanya atiq. Awah itu yang tempat apa? Awah itu tempat yang dituju. Maksudnya apa? Ketika hijrah ke Madinah, Nabi itu apa? Tidur bersandarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga apa? Dipatuk oleh ular itu tidak bergerak. Hanya apa? Berabak atau apa? Neteskan air mata. Saking apa? Saking cintanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Makom persahabatan yang kuat ya seperti ini. Rela berjuang untuk siapa? Sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Islam. Ya, jadi Nabi tidur bersandarkan pahanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya sampai dipatuk ular, itu pun enggak bergerak untuk apa? Untuk nabinya. Makanya makomnya makom Siddiq. Makomnya makom apa? Siddiq. Saking luar biasanya. Kita bisa dikatakan enggak sanggup menyaingi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Umar juga berkali-kali berusaha apa? Mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, tidak mampu. Sedekah dengan separuh hartanya, dikira apa? Sudah yang paling banyak, ternyata apa? Abu Bakar semuanya disedekahkan. Antum bisa bayangkan, semua hartanya disedekahkan. Sampai Nabi bertanya, terus urip nganggo apa? Apa jawabannya Abu Bakar Siddiq? Saya masih punya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Semua hartanya disedekahkan. Semua harta itu maknanya apa, Pak? Kata-kata harta itu definisinya apa harta itu? Soalnya antum dengar kata-kata Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, berarti apa? Tanah omahe kabeh dikekno.
Ya atau tidak? Pahamnya seperti itu? Tidak seperti itu. Harta itu definisinya apa? Definisi harta itu apa? Tak kasih tahu biar antum tidak itu. Tidak salah persepsi. Harta, definisi harta itu yang dia mafadula wazada. Dia adalah lebihan dari kebutuhan dasar. Paham? Jadi kebutuhan dasar itu bukan harta, sehingga tidak disedekahkan. Paham sampai sini? Ya kalau kebutuhan dasar itu sedekahkan, ya mau hidup pakai apa? Jadi yang disedekahkan itu harta, dan definisi harta itu apa? Mafadula, yang lebih dari hajat asas. Orang punya usaha, punya keuntungan banyak, maka yang ini namanya apa? Harta. Jelas? Dan rasul mal, modal dasar, itu dia bukan harta. Karena apa? Untuk sirkulasi kehidupan dia. Tanah, rumah itu harta atau bukan? Bukan. Tapi jenengan punya tanah, rumah, tanahnya sitok, omahe sitok, ini bukan harta. Nah, yang sisa punya rumah 10, maka yang satu itu bukan harta, yang 9 apa? Itu harta. Jelas sampai sini? Itu namanya harta. Nah, itu yang disabilkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Jadi harta itu kita pegang bukan untuk kita pakai berfoya-foya. Kalau dipakai berfoya-foya dosa. Dipakai apa? Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus anak istri bagaimana, Pak? Jawabannya gimana? Anak istri kalau antum jadi orang kaya, ya dikasih fasilitas yang enak, yang mewah. Jangan dikasih fasilitas yang minimalis, jangan. Kasih fasilitas yang apa? Yang super sesuai dengan adatnya orang kaya. Tiap hari makannya apa? Orang kaya itu. Lauknya adalah daging. Maka ini adatnya orang kaya. Maka orang kaya nggak boleh dia ngasih makan anak istrinya apa? Sak bendino tahu tempe, pindang. Ini nggak boleh. Kenapa? Dia kaya. Nah, dia ngasih ibu-ibu seweneng gitu. Pol. Jadi kalau laki-laki itu kaya, maka anak istrinya apa? Dikasih fasilitas yang enak. Yang nggak boleh apa? Foya-foya. Paham? Sak bendino rekreasi ini nggak boleh. Ya, tapi sesekali diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Nah, sisanya, lebihannya dipakai di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang fakir bagaimana? Yang fakir nggak punya apa-apa, sedekah. Ini termasuk salah satu kebaikan. Kenapa? Wis melarat isa-isa sedekah. Dianjurkan sekali. Al-infaq minal iqtar. Ini salah satu kesempurnaan iman itu apa? Infak dalam kondisi iqtar, dalam kondisi sangat melarat sekali. Tetapi orang kaya itu wajib mensabilkan hartanya di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, larinya kemana? Larinya kemana? Ke jalan setan. Jadi jalan cuma dua, jalan Allah dan jalan siapa? Setan. Jika tidak dijalankan di jalan Allah, larinya kemana? Ke jalan setan. Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya sekali. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka foya-foya itu kawannya setan. Dan harta itu jika tidak dijalurkan di jalur yang benar, larinya kemana? Ke foya-foya. Nah, orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya pasti dipakai apa? Foya-foya. Jika tidak dijalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak cara pegang uang sekarang? Jelas atau belum? Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Dan yang paling afdol hari ini adalah apa? Membiayai majelis-majelis ilmu. Membiayai para penuntut ilmu itu hari ini. Kenapa? Penuntut ilmu itu, Pak, dia belajarnya apa? Kan cuma apa? Qala Allah, qala Rasul. Seandainya dia lulus, kemudian mentahdir antum misalnya, bermasalah atau tidak? Tidak bermasalah. Kenapa? Dia akan tetap mengajar apa? Qala Allah, qala Rasul. Antum dapat jariahnya? Dapat. Tahdirnya dia tanggung sendiri. Ya atau tidak? Dia tanggung sendiri. Tapi kita dapat pahala apa? Pahala jariah qala Allah, qala Rasul mengalir sampai kapan? Sampai kita nggak tahu sampai kapan. Subhanallah. Itu yang terbaik hari ini. Taib. Kemudian apa lagi? As-sahib al-atqa tufiya sanata 13 bil Madinah. Wafat pada tahun
13 di kota Madinah. Wa huwa awwalul asyrah, dan dia adalah yang pertama dari 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah mautan. Dari 10 sahabat yang dapat kabar gembira masuk surga wafatnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama dari 10 sahabat yang dapat kabar gembira masuk ke dalam surga. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wafat pada tahun 13 Hijriah, 2 tahun setelah sepeninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.